Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Program sebaiknya Anda tahu kembali hadir untuk Anda dan tentunya masih bersama saya Iqbal. Pemirsa, setelah dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 lalu, saat ini dapat diketahui hasil sementara berdasarkan penghitungan C1 Plano. Dari perhitungan C1 sudah dapat dianalisa partai apa yang menduduki kursi pimpinan DPRD Kota Lubuk Linggau periode 2019-2020. Dan untuk itu kita sudah mengundang narasumber. Yang pertama ada Bapak M. Fadila Harnawansyah, SIP MSI. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Musirawas. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Dan yang kedua ada Bapak Kurniawan Eka Saputra SOS. Beliau merupakan staf pengajar pada Universitas Bengkulu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Dal. Baik, luar biasa sekali. Dan pemirsa di rumah, hari ini kita akan berbincang santai bersama dua narasumber kita yang luar biasa sekali hari ini. Baik, berdasarkan data yang diperoleh dari Despemkot Kota Lubuk Linggau, siapa nih Pak yang menjadi pemenang Pileg di Kota Lubuk Linggau? Ini saya akan bertanya kepada Bapak Eka Rahman dan Pak Fadil. Mungkin dari Pak Eka dulu yang menjawab. Baik Dal dan pemirsa Sial TV. Sebenarnya ada beberapa sumber informasi untuk mendapatkan ini, baik dari masing-masing partai politik maupun rekap dari hasil C1 dan kemudian ada des pilkada ya di pemerintah Kota Lubuk Linggau. Tentu data ini kan belum valid betul ya sampai kita mendapatkan betul-betul data dari rekapitulasi di tingkat besok, mulai rekapitulasi di tingkat PPK, tingkat kecamatan sampai di KPU. Nah, namun hari ini sepertinya kita akan bersepakat bahwa Partai Golkar bisa menjaga kekuatannya, kesinambungannya sebagai pemenang di kontestasi pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Lubuk Linggau. Sementara itu mungkin yang bisa ini, mungkin Pak Fadil bisa punya ini. Baik, kalau dari Pak Fadil nih Pak. Terima kasih. Memang sekarang kita belum bisa mengambil satu kesimpulan ya, karena memang sekarang hanya quick count baik recount yang diadakan oleh Pemkot Lubuk Linggau maupun dari data-data saksi dari partai politik. Namun memang untuk pemenang 3 besar kayaknya ada perubahan sedikit ini. Kalau dulu 2014 Golkar, PDI dan Demokrat, kalau sekarang ini kayaknya bergeser Golkar, Gerindra dan PDI kayaknya yang akan jadi pemenang. Tapi tetap unggul di pihak Golkar. Namun Golkar terjadi penurunan dari 2014 6 kursi, kemungkinan hanya 5 kursi gitu lah. Karena PDIP 5 kursi. Walaupun suaranya masih tetap tinggi Golkar, itu sementara ya, belum pasti dari ini. Yang tetap kita akan berpedoman kepada perhitungan dari KPU ya. Baik, dan itu artinya Partai Demokrat kehilangan kursi nih untuk pimpinan DPRD Kota Lubuk Linggau pada periode 2019-2024. Nah, kalau periode sebelumnya Demokrat ada ya pimpinan. Baik, nah kalau betulnya, kalau menurut pandangan Bapak nih penyebabnya apa nih? Banyak faktor ya. Karena efek Pilpres ini juga menghilangkan fokus dari setiap partai politik ya. Dalam hal memperjuangkan caleg-calegnya, mungkin pihak pimpinan pusat terlalu fokus untuk ke Pilpres, akhirnya pekerjaan rumahnya sendiri terbengkalai. Jadi banyak kemungkinan. Tapi bagi partai politik yang memang concern terhadap kegiatan partainya, pembagian waktu untuk jadwal Pilpres, itu kayak Golkar, PDI, Gerindra yang nyata-nyata memang dekat dan pengusung utama dari Pilpres, itu suaranya masih stabil gitu loh. Baik kita lihat dari level nasional juga ketiga partai ini yang unggul menjadi 3 besar saat ini gitu loh.
Baik, jadi memang benar-benar banyak faktor ya Pak ya yang menyebabkan Demokrat tidak masuk ke pimpinan gitu ya. Kalau menurut Pak Eka nih Pak, kenapa nih Pak bisa Demokrat tidak ada nih seperti itu? Bisa dikatakan tidak ada ya, tidak masuk pada pimpinan. Ada dua hal, ini perolehan kursi dengan pimpinan ya. Perolehan kursi bisa signifikan menjadi pimpinan, tapi bisa juga kursinya sama dia berbeda karena itu diambil dari selisih perolehan suara. Saya pikir ada beberapa partai hari ini kalau anatomi perolehan suara di Pilpres ini ada beberapa partai yang akan mendapatkan 4 kursi ya, 4 kursi. Nah, di luar Golkar dan Gerindra, saya pikir kita belum tahu dari mana ini yang akan menggantikan itu. Tapi dipastikan saja bahwa pemenangnya adalah Partai Golkar. Setelah itu urutan keduanya adalah Partai Gerindra. Ada beberapa partai yang bisa meraih lebih dari 1 kursi pada satu dapil. Tapi saya belum berani menyatakan partai mana karena ini selisih digitnya hanya di 2 angka ya, hanya di 2 angka ya, di bawah di ratusan tapi tidak sampai terlalu banyak. Dan dalam posisi ini bisa siapa saja. Anda harus melihat situasinya karena apa? Ini pemilu kali ini pemilu yang rumit ya, rumit. Ada 5 surat suara dan orang rekap itu jam 4, jam 5 ya. Hingga ada besar kemungkinan potensi untuk salah tulis segala macam itu tetap ada. Nah, makanya saya hanya berani melihat global. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Bahwa pertanyaan selanjutnya kenapa ada beberapa partai terutama yang landing ini ya, yang landing kemudian dia bisa mempertahankan itu. Bisa dilihat dari banyak aspek sih. Salah satu tadi disebut oleh Pak Fadil bahwa ini mungkin efek dari kotel efek ya, efek ekor jas dalam Pilpres. Beberapa partai misalnya PDI Gerindra ternyata leading ya, dia bisa mempertahankan itu karena dia sering muncul di ruang publik. Tapi tentu pada tingkat kabupaten kota saya pikir kualitas caleg di dalam internal parpol juga berpengaruh signifikan ya, bagaimana potensi caleg ini, apakah potensi personalitinya, potensi kampanyenya, pergerakannya, visi misi dan lain sebagainya, ini menjadi satu poin tersendiri. Karena kalau misalnya kita hanya melihat dari kotel efek misalnya, semestinya yang dapat ini itu adalah PDI dan Gerindra. Kenapa ini justru Golkar yang jadi pemenang? Ini kalau kita hanya lihat dari satu sisi ya. Saya melihat itu sih sebenarnya Dal. Baik. Nah, untuk Pak Eka dan juga Pak Fadil, kita akan lanjutkan perbincangan kita sejenak. Tentunya kita akan break sejenak. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu, hanya di Selampari TV punya kita Gale.